Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang konten-konten yang diterima dengan Microsoft teman-teman. Lanjut saja kita langsung. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada image. Image itu di bawahannya runtutannya ada PNG atau JPEG teman-teman. Nah, ini yang diterima di dalam Microsoft. PNG adalah gambar. Oh iya, kita harus jelasin juga. Image ini dia bitmap teman-teman. Jadi bitmap itu kalau misalkan di zoom dia akan paling akhirnya akan terbentuk kotak-kotak yang menyusun sehingga terbentuklah sebuah gambar teman-teman, beda sama vektor. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan kalian foto dalam di HP kalian, terus tuh kalian zoom sampai ke titik terkecil, kalian akan temuin kotak-kotak seperti ini. Nah, not ini disusun jadi ngebentuk sebuah gambar teman-teman. Nah, ada ribuan atau ratusan ribu not di sini ya, pixel-pixel itu yang tersusun jadi ngebentuk semua gambar, sebuah gambar. Nah, sama seperti PNG teman-teman, tapi bedanya PNG ini dia eh, transparan seperti itu ya. Nah, buat teman-teman juga yang udah paham tentang basic design akan lebih baik skip aja teman-teman. Soalnya ini kita bahas basic banget ya untuk teman-teman mungkin di sini yang awam seperti itu. Nah, yang kedua, file kedua yang diterima di dalam Microsoft ini vektor teman-teman. Formatnya bisa AI atau APS. Ya, ini kita buat AI. AI ini bukan artificial ya teman-teman, dia Adobe Illustrator dan APS. Nah, dua file ini jenis vektor yang diterima di dalam Microsoft teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian bingung gambar vektor itu seperti apa. Nah, beda halnya tadi dengan bitmap, vektor ini dia nggak terbentuk dari not pixel, tapi dia terbentuk dari ini teman-teman, kurva ya. Jadi dia apa sih namanya dibuat dengan rumus matematika seperti itu, bukan dan dia manual dibikin teman-teman seperti ini. Nah, hubung not yang kita buat dan saling terhubung itu akan membentuk sebuah file dan tumpukan file itu menjadi sebuah gambar secara keseluruhan teman-teman seperti ini. Kalau misalkan kalian perhatikan ini dia itu not kecil itu teman-teman seperti ini yang saya buat kotak ini. Nah, saya tumpuk dan akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan ini terlihat susah, memang teman-teman agak terlihat rumit, tapi kalau misalkan kalian tahu cara buatnya nggak sesusah itu. Nanti di video selanjutnya kita akan membuat bagaimana caranya membuat vektor, teman-teman. Nah, untuk sekarang cukup kalian tahu saja ini ada gambar vektor bentukannya seperti kurva seperti itu ya. Nah, selanjutnya PSD. PSD ini dia file dari Adobe Photoshop. Jadi dia lebih ke edit gambar, teman-teman. Seperti kalian ngebuat mockup, jadi kalian bisa customize langsung di file PSD-nya seperti itu. Atau kalian bisa edit ulang di situ. Dan yang terakhir ini video footage teman-teman. Kalian bisa kirim video pendek untuk di-review di Microsoft juga. Nah, mungkin ada muncul pertanyaan, langsung saya jawab di sini. Apakah semua file ini bisa diupload di Microsoft gitu misalkan? Jawabannya enggak. Nah, karena ada beberapa Microsoft yang cuma terima PNG atau image dan vektor doang. Seperti itu. Seperti Canva. Ada juga yang terima image, vektor, dan PSD seperti FreePic. Ada juga yang terima video, vektor, dan image seperti di Shutterstock seperti itu ya. Jadi beragam variasi yang mereka inginkan gitu teman-teman. Jadi keahlian kalian yang mana, fokuskan saja ke situ. Mungkin kalian ingin tertarik image dan JPEG misalkan atau vektor. Nah, ini agak saya bahas sedikit lagi. Vektor itu dia bisa berubah format menjadi PNG dan JPEG, tapi PNG dan JPEG susah untuk berubah menjadi vektor, teman-teman.
Nah, contohnya di sini, kita ada salah satu jenis vektor, ya, ini vektor teman-teman. Nah, kalau misalkan ini saya ekspor terus tuh saya ganti formatnya menjadi PNG, ini bisa atau JPEG. Tuh. Jadi kalau misalkan mau buat gambar digital, bukan gambar gambar masking ya dari kamera, mending saya saranin kalian buat vektor dan belajar vektor teman-teman. Soalnya itu berguna banget karena bisa diganti-ganti ekstensinya seperti itu ya. Nah, untuk belajar bagaimana cara buatnya ataupun kayak mana cara uploadnya nanti kita akan belajar di video selanjutnya. Jadi ini sedikit gambaran aja mengenai kalian yang mungkin ada orang awam di sini, jadi agak tergambarkan sedikit lah secara umum bagaimana sih dan apa file-file yang diupload di Microsoft teman-teman. Buat kalian juga yang tertarik dengan konten seperti ini, silakan subscribe channel kami Upsell dan akun sosial media kami yang lain Upsell namanya teman-teman. Di TikTok kami ada akun Upsell dan di Instagram masih dalam proses ya.